Hai sahabatku, selamat datang kembali di channel Universitas Kreatif. Ilmu pengetahuan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membawa peradaban kita ke tingkat yang lebih tinggi, membantu manusia memahami dunia dan menciptakan teknologi canggih. Tetapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi alat yang mengerikan, yang membuat batas antara moralitas dan kegilaan menjadi kabur. Sepanjang sejarah, manusia telah melakukan eksperimen-eksperimen brutal, gila, dan tak bermoral hanya demi rasa ingin tahu atau ambisi tersembunyi yang lebih gelap. Dari percobaan manusia yang mengerikan hingga manipulasi pikiran dan batas moral yang dihancurkan. Maka bersiaplah, karena Universitas Kreatif akan mengajakmu menyelami eksperimen secara paling gila dan brutal yang pernah dilakukan manusia. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Kita mulai dari eksperimen yang pertama, Unit 731, Kekejaman Sains di Medan Perang. Ketika sains bertemu dengan ambisi perang, batas moral manusia lenyap. Unit 731 adalah laboratorium neraka yang dijalankan oleh militer Jepang selama Perang Dunia II. Dalam fasilitas rahasia ini, para ilmuwan melakukan eksperimen biologis dan kimia kepada ribuan tahanan hidup. Orang-orang disuntik dengan virus mematikan, organ mereka diambil tanpa anestesi, dan mereka dijadikan kelinci percobaan untuk senjata biologis. Semua dilakukan dengan satu tujuan, menciptakan senjata perang yang paling efektif. Dan yang lebih mengerikan, banyak dari ilmuwan Unit 731 yang selamat dari hukuman, bahkan direkrut oleh negara lain karena pengetahuan mereka dianggap terlalu berharga untuk dimusnahkan. Kita beranjak eksperimen yang kedua, MK Ultra, CIA dan manipulasi pikiran rahasia. Bagaimana jika aku katakan bahwa pemerintah diam-diam mencoba mengendalikan pikiran manusia? Proyek MK Ultra adalah eksperimen rahasia CIA selama 1950-an hingga 1970-an, di mana mereka menguji penggunaan obat-obatan psikoaktif, hipnosis, dan metode cuci otak untuk mengontrol manusia. Ribuan orang termasuk tentara, pasien rumah sakit jiwa, dan bahkan warga sipil biasa dijadikan kelinci percobaan tanpa mereka sadari. Mereka disuntik LSD, diberi terapi kejut listrik, dan bahkan dipaksa mengalami trauma ekstrim demi memahami cara kerja mind control. Yang paling mengerikan, hingga kini kita tidak tahu sejauh mana efek dari proyek ini masih mempengaruhi dunia. Eksperimen yang ketiga, The Stanford Prison Experiment, ketika manusia menjadi monster. Seberapa mudahkah manusia berubah menjadi tiran? Pada tahun 1971, psikolog Philip Zimbardo mengadakan eksperimen brutal di Universitas Stanford. Ia membagi sukarelawan menjadi tahanan dan sipir, lalu mengamati bagaimana kekuasaan bisa mengubah sifat manusia. Hasilnya, dalam hitungan hari, para sipir berubah menjadi sadis, menyiksa para tahanan dengan cara yang kejam. Eksperimen yang seharusnya berlangsung 2 minggu harus dihentikan dalam 6 hari karena kekerasan semakin tak terkendali. Eksperimen ini membuktikan bahwa dalam situasi tertentu, manusia biasa bisa berubah menjadi monster. Kita beranjak eksperimen keempat, percobaan radiasi. Manusia dijadikan korban tanpa mereka tahu. Bagaimana rasanya jika tubuhmu dijadikan bahan eksperimen tanpa kamu sadari? Sejak tahun 1940-an, pemerintah Amerika Serikat melakukan eksperimen radiasi pada ratusan ribu orang, mulai dari pasien rumah sakit, tentara, hingga ibu hamil tanpa izin mereka. Mereka disuntik plutonium, dipaparkan radiasi gamma, dan bahkan dipaksa mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi zat radioaktif. Semua ini dilakukan untuk menguji dampak nuklir terhadap tubuh manusia. Hasilnya, banyak korban mengalami kanker,
mutasi genetik, dan kematian dini. Dan yang paling mengerikan, para korban tidak tahu apa yang terjadi pada mereka hingga bertahun-tahun kemudian. Kita masuk eksperimen yang kelima, Dr. Mengele dan eksperimen kembar Nazi. Ketika sains kehilangan moralitas, manusia bisa berubah menjadi monster. Dr. Joseph Mengele, seorang dokter Nazi yang dikenal sebagai malaikat maut, melakukan eksperimen brutal terhadap ribuan tahanan di kamp konsentrasi Auschwitz selama Perang Dunia II. Mengele terobsesi dengan kembar identik. Ia menjahit tubuh mereka menjadi satu, mengubah warna mata mereka dengan menyuntikkan bahan kimia ke dalam bola mata, dan melakukan operasi tanpa anestesi. Eksperimen ini bukanlah sains, melainkan horor brutal yang nyata. Yang keenam, eksperimen The Monster Study, ketika anak-anak dijadikan alat psikologi brutal. Bisakah kita mengajarkan seseorang untuk menjadi cacat? Pada tahun 1939, sekelompok peneliti dari Universitas Iowa melakukan eksperimen brutal terhadap anak-anak yatim piatu. Mereka membagi anak-anak ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diberi pujian dan dorongan positif. Kelompok kedua dipermalukan, dilecehkan, dan dihina setiap kali mereka berbicara. Hasilnya, anak-anak dari kelompok kedua mengalami trauma psikologis permanen. Bahkan setelah eksperimen ini berakhir, banyak dari mereka tumbuh dengan gangguan berbicara, kecemasan, dan ketidakpercayaan terhadap dunia. Sains seharusnya membangun manusia, bukan menghancurkannya. Kita masuk eksperimen yang ketujuh, The Philadelphia Experiment, kapal perang yang menghilang. Bagaimana jika aku katakan bahwa ada eksperimen yang mencoba membuat kapal perang tak terlihat, dan akhirnya malah menciptakan horor yang tak terduga? The Philadelphia Experiment adalah proyek rahasia Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1943, di mana mereka mencoba membuat kapal USS Eldridge menjadi tidak terlihat menggunakan teknologi elektromagnetik. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Para saksi mengatakan bahwa kapal itu benar-benar menghilang selama beberapa detik, lalu muncul kembali dengan awak kapal yang sudah tewas, terbakar, atau bahkan menyatu dengan baja kapal. Hingga hari ini tidak ada bukti konkret bahwa eksperimen ini benar-benar terjadi, atau mungkin pemerintah sudah berhasil menyembunyikannya dengan sempurna. Eksperimen yang ke-8, uji coba nuklir di Bikini Atoll. Manusia dijadikan korban senjata pemusnah massal. Di balik keindahan lautan Pasifik, tersembunyi salah satu eksperimen nuklir paling brutal dalam sejarah. Pada tahun 1946 hingga 1958, Amerika Serikat meledakkan lebih dari 20 bom nuklir di Bikini Atoll, sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik. Penduduk asli yang tinggal di sana dipindahkan, tetapi tanpa diberitahu bahwa tanah mereka telah terkontaminasi radioaktif. Bertahun-tahun kemudian, ketika mereka diizinkan kembali, mereka menemukan bahwa tanah dan air mereka telah berubah menjadi racun mematikan. Hingga saat ini, Bikini Atoll tetap tidak layak huni, dan bagi penduduknya, mereka kehilangan rumah selamanya. Eksperimen yang ke-9, The Russian Sleep Experiment, mitos atau fakta. Apa yang terjadi jika manusia dipaksa tidak tidur selama berhari-hari? The Russian Sleep Experiment adalah kisah mengerikan tentang sekelompok tahanan politik di era Uni Soviet yang dipaksa tetap terjaga selama 15 hari di dalam ruangan tertutup berisi gas stimulan. Apa yang terjadi berikutnya tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Hari kelima, mereka mulai berhalusinasi dan berbicara sendiri. Hari ke-9, beberapa dari mereka mulai mencapik-capik tubuh mereka sendiri. Dan hari ke-15, saat para peneliti akhirnya membuka ruangan, mereka menemukan sebagian besar subjek sudah mati dengan tubuh mereka terkoyak, dan yang tersisa
menatap dengan senyum gila. Meskipun banyak yang percaya bahwa ini hanya mitos, bisakah kita benar-benar yakin bahwa eksperimen semacam ini tidak pernah terjadi? Kita melanjutkan eksperimen yang 10. Biosphere 2, ketika manusia gagal menciptakan dunia baru. Bagaimana jika kita mencoba menciptakan bumi versi mini dan gagal total? Biosphere 2 adalah eksperimen yang dilakukan pada tahun 1991, di mana 8 ilmuwan dikurung dalam kubah raksasa selama 2 tahun, mencoba menciptakan ekosistem mandiri. Harapan mereka membangun sistem kehidupan tertutup yang suatu hari bisa digunakan untuk menjajah planet lain. Namun hasilnya, oksigen mulai habis, tanaman mati, serangga berkembang biak di luar kendali, dan eksperimen menjadi bencana besar. Eksperimen ini menjadi bukti bahwa manusia belum siap menciptakan dunia baru. Sahabat Universitas Kreatif, sains adalah alat yang luar biasa. Ia bisa menjadi kunci kemajuan atau senjata yang menghancurkan segalanya. Eksperimen-eksperimen ini adalah pengingat bahwa rasa ingin tahu manusia tidak selalu menghasilkan kebaikan. Kadang, ia bisa berubah menjadi obsesi yang berbahaya. Dan pertanyaannya sekarang, di masa depan, eksperimen macam apa lagi yang akan kita lakukan? Bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu bagaimana sejarah tidak selalu penuh dengan kemajuan, tetapi juga kegelapan. Sampai jumpa di episode Universitas Kreatif berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan konten ini kepada sahabatmu. See you next time.